Dengan semangat membara yang terus berkobar dari prestasi timnas senior, kini lahirlah generasi baru Garuda yang siap meneruskan legasi. Di pentas Piala Asia U17, timnas Indonesia kembali membuktikan mereka menunjukkan tajinya yang semakin tajam. Para pemain muda ini datang bukan hanya untuk menjadi peserta, mereka datang untuk menaklukkan. Dengan bendera merah putih berkibar gagah di pundak, mereka membawa harapan seluruh bangsa tentang masa depan gemilang sepak bola Indonesia. Di ajang paling bergengsi se-Asia ini, Garuda Muda langsung dihadapkan pada ujian berat. Ya, timnas Korea Selatan telah menanti di laga awal, sang raksasa Asia yang harus ditaklukkan. Kita memang tak punya nama besar, namun dalam pertandingan ini, tim Garuda Muda seperti menjadikan pertandingan malam itu adalah medan pertempuran, di mana nyali pejuang di dalam diri mereka akan diuji. Dan benar saja, dari postur kita kalah tinggi, dari gocekan kita kalah licin, dan dari kecepatan pun kita juga kalah lari. Begitu banyak aspek yang membuat kita terlihat kalah di sana. Maka yang terjadi, timnas Indonesia digempur habis-habisan oleh timnas muda Korea Selatan. Namun dengan semua itu, tampaknya ada hal yang membuat para pelatih, pemain, dan seluruh pihak timnas Korea menjadi kebingungan. Yang mana timnas Indonesia ini memiliki satu hal yang tak mereka miliki, yaitu semangat juang yang benar-benar tak pernah padam. Semangat Garuda Muda tak pernah luntur. Mereka seperti meniru semangat yang pernah digaungkan oleh kakaknya kemarin, yaitu dalam Piala Asia U23, yang mana timnas Indonesia berhasil menumbangkan timnas Korea Selatan lewat adu penalti. Timnas U17 benar-benar membawa semangat itu. Punggawa muda Garuda ini bertahan habis-habisan. Mereka berjuang untuk satu hal, yaitu bagaimanapun caranya, gawang Indonesia tak boleh kebobolan. Maka yang terjadi, timnas Korea Selatan seperti membeli apa yang timnas Indonesia jual. Mereka menggempur habis-habisan pertahanan Garuda Muda. Namun sungguh sial bagi timnas Korea, di timnas Indonesia berdiri seorang pelatih jenius. Pelatih yang sudah benar-benar banyak menimba ilmu dari seorang pelatih Korea, yaitu Coach Shin Tae-yong. Ya, dialah Coach Nova Arianto. Mantan defender sekaligus sosok yang menjadi legenda timnas Indonesia ini, tampaknya benar-benar menempa para pemain muda ini agar tak boleh loyo, tak boleh lemah, dan tak boleh patah semangat dalam menghadapi siapapun lawannya. Mereka tak peduli itu adalah tim terkuat, dan masa bodoh jika tim itu punya sejarah panjang dalam keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Timnas Indonesia memang digempur habis-habisan, dan di ball possession, Indonesia sungguh tertinggal jauh. Namun untuk apa ball possession jika tak mampu mencetak gol? Dan jangan heran, seusai pertandingan ada istilah, biarlah Korea membawa balik bolanya sampai ke negeri mereka. Tapi, timnas Indonesia membawa pulang 3 poinnya. Sebuah candaan yang tampaknya sepele, namun itu sungguh bermakna dalam. Yang mana itu seperti menyadarkan kita, jika dalam sepak bola kita, tak selalu butuh penguasaan bola yang dominan. Kita tak butuh total football. Bahkan kita tak perlu terlalu memfokuskan dengan apa itu yang namanya main cantik. Jelas timnas Indonesia sudah menemukan filosofinya, yaitu Catenaccio. Sebuah filosofi yang memfokuskan pada aspek pertahanan. Entah itu di timnas U23 maupun timnas senior, Catenaccio tampaknya sangat cocok diterapkan dalam filosofi timnas Indonesia. Namun sayangnya sejago-jagonya Nova Arianto dalam membangun kekuatan punggawa Garuda Muda ini, rupanya masih ada suara-suara sumbang yang menyentil seorang Coach Nova. Kita tentu masih ingat bagaimana Coach Nova pernah disentil oleh salah satu pandit kontroversial di negeri ini. Dan ia mengatakan jika Coach Nova terlalu STY-isme. Sebuah kalimat yang menggambarkan jika Coach Nova terlalu mengekor ke Shin Tae-yong dan terlalu membawa filosofi Shin Tae-yong ke dalam timnas Indonesia hingga saat ini. Ada yang bilang ini adalah menang hoki, ada yang bilang kita menang karena parkir bus, dan juga ada yang bilang kita menang karena beruntung mendapatkan penalti. Sungguh, kita sudah sangat tak peduli dengan kalimat-kalimat semacam itu. Karena menang ya menang, seri ya seri, dan kalah ya kalah. Tak ada istilahnya poin untuk tim yang mencatatkan permainan cantik, permainan indah, dan penguasaan ball possession yang tinggi. Itu tak pernah ada. Menikmati 3 poin rasanya lebih nikmat ketimbang menikmati pertandingan indah selama 90 menit dengan tak meraih 1 poin pun. Terlebih lagi ini adalah laga perdana. Bahkan ini melawan tim terkuat di grup, yaitu negara unggulan juara seperti Korea Selatan. Kita memang mulai jenuh dengan sebuah anomali yang sangat stres, yang mana suara-suara itu seperti menganggap jika ball possession itu sungguh penting. Mereka mengedepankan total football atau main cantik. Bahkan hal ini terkadang lebih diutamakan ketimbang hasil 3 poin itu sendiri.
Kita bukannya tak senang dengan filosofi permainan seperti itu. Akui saja, kita belum bisa mencapai level itu. Dan lagi pula sepak bola ini tak selalu berputar pada kiblat Belanda sana. Banyak kiblat yang bisa kita pelajari. Entah itu bermain Spartan dan keras seperti negara-negara Amerika Latin, ataupun permainan yang berfokus pada penguatan pertahanan seperti filosofi timnas Italia. Tak melulu yang menyerang akan selalu menang, dan yang bertahan akan selalu kalah. Yang bermain indah tak selalu menjadi pemenang, dan yang bermain platista selalu akan menjadi pecundang. Terapkanlah strategi itu sesuai dengan kapasitas para pemain kita. Kita akui banyak pemain keturunan kita dari negeri Belanda. Namun kita tak mau sepak bola ini harus berkiblat penuh kepada sepak bola Belanda. Maka apa yang ditunjukkan timnas U17 dengan menaklukkan perlawanan Korea dengan skor 1-0, rasanya timnas Korea sudah harus bersiap untuk sungkem kepada timnas Indonesia. Berlebihan? Ya. Namun kita sudah mengalahkan mereka di dua kelompok umur, yaitu U17 dan U23. Kita membuat mereka seperti bukanlah raksasa, dan kita menempatkan Garuda Muda ini benar-benar perkasa di level Asia. Walaupun pembuktian sesungguhnya tetap pada timnas senior, namun apa yang dilakukan oleh para punggawa Garuda ini sudah membuktikan jika Indonesia sungguh tak main-main dalam misinya untuk menempatkan timnas Indonesia dalam peta kekuatan sepak bola dunia. Namun kita tak boleh jumawa, kita tak boleh bersombong dulu. Karena jika kita terlena, nasib kita mungkin akan bisa seperti Arab Saudi pada gelaran Piala Dunia 2022 Qatar yang lalu. Kita tentu mungkin masih ingat bagaimana Arab Saudi dalam match pertama mampu mengalahkan timnas Argentina. Sungguh sebuah match yang benar-benar membuat mereka bangga sampai kehilangan arah. Dan dua match selanjutnya, mereka justru tak mampu berbuat apa-apa, dan juga tak mampu lolos ke babak selanjutnya. Kita tak mau nasib timnas U17 seperti itu. Maka jangan pernah berbesar hati, jangan pernah menganggap jika Garuda terlalu kuat. Karena mampu mengalahkan Korea Selatan, kemudian dengan rasa bangga itu, berubah menjadi rasa sombong, yang kemudian ingin merubah taktik. Yang awalnya bertahan, tiba-tiba berhasrat menerapkan sepak bola menyerang di dalam timnas Indonesia. Kita harus belajar dari kesalahan-kesalahan timnas senior kita. Kita tentu berharap generasi ini bukanlah generasi manja, bukan generasi yang star syndrome, dan bukan menjadi generasi seperti generasi sebelumnya. Berkaca dari punggawa timnas kelompok umur yang lalu, yang dibilang jago, timnas kelompok umur yang katanya akan mendominasi sepak bola Asia, dan mereka begitu hebat di kelompok umur, namun ketika beranjak level yang lebih tinggi, mereka seperti menjadi pemain yang hilang tajinya. Mengerikan di kelompok umur, namun justru hilang skill dan bakatnya saat menginjakkan kaki di level yang sesungguhnya. Kita tak mau generasi timnas U17 ini mengalami hal itu. Maka jangan heran, seorang Nova Arianto benar-benar menggembleng pemain ini dari segala aspek. Kita tentu telah melihat bagaimana Coach Nova menempa anak asuhnya dengan latihan fisik yang sungguh amat mengerikan. Coach Nova sadar Indonesia tak baik soal nutrisi, tak berlimpah soal gizi, dan juga tak ideal dalam urusan fisik. Maka kekuatan dari dalam harus dibentuk, kekuatan otot harus dibangun, dan yang pasti, semangat juang mereka pun tak boleh kendor. Dalam sebuah video kita melihat bagaimana seorang Coach Nova berpidato sambil memarahi mereka semua. Kalau kalian nggak mau lari, bos, kalau kalian nggak mau lari, hasilnya juga nggak akan mengikuti, mas. Jangan cuma siap, tapi kalian harus lari di sini. Banyak bergerak. Kalau komplek di sini, ada yang mana kosong, ini yang kosong, bos. Kalau Nesta terima bola, Java terima bola, nggak ada yang bergerak di sini. Gimana kita mau masuk di sini, mas? Dalam video itu, Coach Nova seperti memberitahu para pemainnya, yang mana mereka harus latihan keras, harus kerja keras, disiplin sejak dini. Dan jika mereka lembek, jangan jadi atlet, tapi jadilah selebgram saja, ataupun seleb TikTok. Dan yang terjadi, anak-anak ini sungguh patuh dengan pelatih mereka. Tak ada sifat kurang ajar, tak ada sifat macam-macam, apalagi membangkang. Coba perhatikan saat anak muda ini diam-diam live TikTok. Tiba-tiba Coach Nova pun memantau sampai ke sosial medianya, dan masuk ke dalam live TikTok tersebut. Sontak para pemain ini langsung menyadari dan meminta maaf langsung pada live itu ke Coach Nova Arianto. Sungguh hal semacam inilah yang membuat kita bangga. Kita tak peduli entah mereka pemain lokal murni ataupun pemain keturunan, namun ketika mereka menunjukkan kegigihan dan kerja keras untuk membanggakan tim Garuda, maka di pundak mereka ada doa dan harapan kita. Di pundak mereka ada dukungan kita yang benar-benar menyala di sana. Dan untuk para punggawa muda Garuda, belajarlah dari kesalahan-kesalahan senior kalian dulu. Nama kalian hari ini tak ada apa-apanya dengan nama mereka dulu. Nama mereka sungguh sangat besar di kelompok umur. Namun sayangnya mereka terlena. Mereka seolah-olah akan selalu jaya sampai masa tuanya.
Di sepak bola ini, walaupun seru, namun sangat kejam. Siapa yang lemah dan siapa yang turun performanya, maka siap-siap saja akan digantikan oleh nama-nama yang lebih bersinar. Dan jangan heran ketika pemain lokal itu sendiri menyia-nyiakan kesempatan, maka akan ada pemain lokal yang lain atau bahkan para pemain keturunan yang akan mulai menggantikan posisi mereka dalam membawa harum nama Garuda di pentas dunia. Dapatkah generasi ini menjadi generasi yang konsisten, generasi yang tak terbuai, serta generasi yang tak terjangkit oleh penyakit lama yaitu Star Syndrome? Dan mampukah mereka membuktikan jika generasi mereka ini adalah generasi yang benar-benar akan membuat tanah air ini bangga? Jika generasi mereka ini adalah generasi yang benar-benar akan membuat tanah air ini bangga. Bukan hanya bangga, tapi menjadi generasi penerus yang kualitasnya setara dengan timnas senior hari ini, ataupun bahkan lebih melampaui itu. Biarkan waktu yang menjawabnya.